Ya, hai semua. Selamat datang di Hansatsu Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan bebas dari virus corona yang sedang menerpa dunia. Ya, di video kali ini kita akan membahas sebuah seri Super Sentai yang pernah booming atau terkenal pada zamannya. Apalagi kalau bukan series Gosei Sentai Dairanger. Ya, bersiaplah. Ya, Gosei Sentai Dairanger adalah sebuah seri Super Sentai yang ke-17 yang dimana pada saat penayangannya merupakan series setelah berakhirnya Kyori Sentai Zyurenja yang berkisah tentang 6 satria kuno yang melawan pasukan Gorma Emperor. Series ini juga pernah ditayangkan di Indonesia dengan penamaan lokal dengan judul Star Ranger. Ya, siapa sih anak-anak Indonesia yang nggak tahu tentang series ini? Dari openingnya sampai ke pertarungan-pertarungannya. Series ini juga merupakan tontonan wajib pada hari Minggu pagi oleh anak-anak Indonesia tahun 2000-an yang tidak boleh dilewatkan satu episode pun. Di video ini kita tidak akan membahas alur cerita ataupun hal-hal menarik di series ini. Akan tetapi di video ini kita akan membahas alasan-alasan kenapa Dairanger tidak diadaptasikan ke Power Rangers. Ya, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di video ini agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi mengenai seputar tokusatsu terkhusus Super Sentai dan Power Rangers. Ya, kalau sudah, langsung saja. Dairanger dalam series Power Ranger tidak diadaptasikan sebagaimana mestinya setelah berakhirnya series Mighty Morphin Power Rangers, yang dimana setelah 19 tahun lamanya tidak diadaptasikan, kostum Dairanger muncul di series anniversary ke-20 Power Rangers, yaitu Power Rangers Super Mega Force, yang dimana mereka memunculkan kostum Dairanger ini sebagai Legendary Ranger Key yang bernama Squadron Rangers. Banyak yang berpendapat hal ini bagus dan langkah baik Saban dalam memunculkan Easter egg dalam series kedepannya ataupun dalam komik Power Rangers. Banyak juga yang berpendapat dari kalangan fans Super Sentai dan Power Rangers, hal ini merupakan kesalahan berat Saban yang tidak dari dulu mengadaptasikan Gosei Sentai Dairanger dan menggunakan kostumnya, sehingga hal tersebut bisa membuat bingung para fans awam Power Rangers yang tidak mengikuti atau tidak mengetahui apa itu Super Sentai. Dari sejarahnya sudah kita ketahui bersama bahwa Power Rangers merupakan adaptasi dari serial Jepang yang bernama Super Sentai, yang dia awali dari seri Zyurengers sebagai Power Rangers tertua atau Power Rangers pertama dengan judul Mighty Morphin Power Rangers. Mendapatkan lisensi dari Super Sentai, Saban sebagai pihak produksi Power Rangers ternyata tidak begitu saja mengadaptasikan mentah-mentah seluruh serial di tahun-tahun berikutnya. Yaitu pada saat itu ya series Dairanger ini hanya satu kostum yang dicomot dan adegan Zord serta pertarungan-pertarungan saja yang diadaptasikan ke dalam Power Rangers. Menurut Hansatsu Channel dan beberapa penonton Star Ranger di Indonesia sepakat bahwa Dairanger merupakan salah satu serial terbaik baik dari segi kostum maupun alur cerita. Tetapi kenapa Saban tidak mengambil full atau tidak mengadaptasikan secara penuh seluruh unsur Dairanger pada Power Rangers season kedua, yaitu pasca berakhirnya Mighty Morphin Power Rangers, yang dimana Saban hanya mengambil kostum Kiba Rangers sebagai wujud Ranger baru untuk Tommy Oliver yang pada season Mighty Morphin Power Rangers berperan sebagai Green Rangers. Ya, kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal yang dimana sebagai kita tahu Power Rangers pada season pertama yaitu Mighty Morphin Power Rangers hampir seluruhnya mengadaptasi footage
dan cerita dari Zyurangers. Dari beberapa gosip yang beredar dari situs Facebook dan Reddit, kami dari tim Hansatsu Channel mengambil beberapa alasan kenapa season Dairanger tidak diadaptasikan secara penuh oleh pihak Power Rangers. Inilah alasan-alasan atau gosip yang beredar kenapa Dairanger tidak diadaptasikan menjadi season kedua dalam series Power Rangers. Ya, alasan pertama kenapa Dairanger tidak diadaptasikan secara penuh oleh pihak Saban ke dalam Power Rangers season kedua yaitu adalah pihak Saban terlalu takut season 2 tidak sesukses Power Rangers season pertama. Bayang-bayang kesuksesan Mighty Morphin Power Rangers membuat Saban ragu untuk mengubah kostum Billy, Kimberly, Tommy, dan kawan-kawan ke dalam kostum Dairanger. Image Power Ranger yang sangat lekat pada kostum Zyurangers akhirnya membuat Saban selaku rumah produksi mempertahankan kostum Zyuranger ini dan menggabungkan pertarungan Zord Dairanger menjadi pertarungan Power Rangers season kedua. Yang dimana akhirnya Saban itu harus sering membuat adegan sendiri dibanding season pertama yang hampir menyomot secara penuh adegan Zyurangers. Ya, dari alasan tersebut bisa kita lihat ketakutan dari pihak Saban kenapa tidak mengadaptasikan Dairanger, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa series Dairanger merupakan series sukses setelah berakhirnya Zyurangers dengan ide cerita dan konsep yang unik yang belum ada di seri-seri sebelumnya. Alasan kedua mengapa Dairanger tidak mengadaptasikan secara penuh series Dairangers karena unsur monster yang banyak menggunakan form manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Goma, Emperor, dan musuh-musuh Dairanger sebelum berubah menjadi monster kebanyakan berpenampilan seperti manusia atau menyamar sebagai manusia. Hal tersebutlah yang membuat Saban kesulitan untuk melakukan proses editing dan penggabungan adegan. Ya, seperti yang kita tahu di season pertama saja, dari pihak Saban Power Rangers terlalu banyak menggunakan footage Zyuranger dalam episode Power Rangers. Dan jika harus mengadaptasikan season Dairangers, maka Saban akan mengeluarkan dana lebih untuk pemeran monster yang berwujud manusia. Ya, bisa diketahui ya, alasan kenapa Dairanger tidak diadaptasikan menjadi season Power Rangers. Alasan ketiga kenapa Dairanger tidak diadaptasikan menjadi seri Super Sentai karena beredar isu sensitif antara Amerika dan China pada saat itu, yang dimana seperti kita ketahui bahwa Dairanger sendiri menceritakan tanah Cina atau menampilkan unsur-unsur yang berbau ke Cina-Cinaan. Bahkan pada episode awal saja, para anggota dari Dairanger ini berteleportasi ke daratan Cina untuk mendapatkan kekuatan kristal. Begitu juga pemeran dari Poho Ranger atau Ranger Merak Pink Ranger, yaitu Rin, yang seperti ketahui dia adalah keturunan dari Cina, turunan orang Cina. Dan di series ini juga ditampilkan gaya bertarung yang kelihatan Cina banget. Apalagi seperti yang kita ketahui juga, si Kirin Ranger atau Ranger Kuning dalam gaya pertarungannya itu seperti dewa mabuk asal Cina. Nah, pada saat penayangan Power Rangers Mighty Morphin itu telah usai, Amerika masih sensitif akan hal-hal yang berbau Cina. Jadi itulah alasan kenapa Dairanger tidak diadaptasikan pada season kedua.
Alasan keempat tidak diadaptasikan Dairanger itu karena adanya unsur pertarungan yang keras. Ya, namanya Sentai bernamakan bela diri asal Cina, ya memang seharusnya memiliki perkelahian atau gaya pertarungan yang keras dan menampilkan adegan darah yang bercucuran dong. Sedangkan pada saat itu Power Rangers memiliki prinsip bahwa Power Rangers itu merupakan wujud superhero baru yang ditunjukkan untuk konsumsi anak-anak. Jadi unsur-unsur di Dairangers yang sudah saya sebutkan tadi tidak masuk dalam kriteria lulus sensor di Amerika pada saat itu. Ya, mungkin itu adalah 4 alasan yang beredar atau 4 gosip yang beredar kenapa Dairanger tidak diadaptasikan secara penuh oleh pihak Saban Brand menjadi Power Rangers season kedua. Yang dimana kenapa Dairanger tidak diadaptasikan sebenarnya hanya pihak Saban saja yang tahu, dan Hansatsu Channel hanya mengambil 4 alasan atau 4 gosip yang beredar dan masuk akal yang beredar di internet. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari Hansatsu Channel. Ya, sekian, bye. With